terima kasih kepada kita semua. Ada sedikit agak tambahan persoalan misteri kita ini. Saya mau menanyakan Pak Pendeta Manulang dan Pendeta Hutauruk. Nanti boleh maju Pak ya. Pertanyaan saya begini. 5 tahun yang lalu kita sebelum membeli gereja ini, kita sangat kuat dan baik finansial, baik pun anggota. Sekarang saya lihat dalam pelajaran penginjilan kita ini, pelajaran apalah yang kita bikin supaya pelajaran penginjilan kita 1 kuartal ini bisa mengembalikan percaya diri kita, anggota-anggota kita, supaya kita saling menguatkan dan saling mempersatukan diri untuk memajukan gereja kita ini. Dimana kalau kita lihat dalam 2 sebulan yang lalu, kita berbicara-bicara dengan daerah, sepertinya kita kurang siap untuk maju ke daerah ini. Dan saya mau menanyakan penginjilan apalah yang kita akan bawakan kepada anggota-anggota kita semua, supaya kita lebih kuat untuk menghadapi penyerahan kita kepada daerah pada satu saat nanti, atau 2-3 tahun atau secepatnya, kita tidak tahu. Untuk itu saya tidak tahu siapa yang mau saya undang duluan, atau Pendeta Manulang atau Pendeta Hutauruk, terserah kalian lah. Tahu Pendeta Manulang dulu? Selamat sahabat saudara yang kasih dalam Tuhan. Kalau kita mengikuti pelajaran sekolah sahabat kita mengenai penginjilan dan kita lihat pada perkembangan gereja-gereja, khususnya gereja kita lah, gereja Indonesia, memang belakangan ini mengalami suatu kemunduran, ya, di mana penarikan jiwa kita atau pertambahan keanggotaan jemaat kita bukan positif tetapi negatif, tapi bukan oleh karena ya ada anggota yang katakanlah black sliding atau murtad, tetapi ada oleh karena apa? Moving, ya, atau move to another place, atau pindah tempat karena masalah mencari pekerjaan dan lain sebagainya. Lalu dihubungkan tadi dengan umumnya perkembangan keanggotaan gereja di sini di Amerika ini, etnik Indonesia adalah pertumbuhan atau pertambahan secara lahiriah. Jadi kalau ada yang lahir, ya, ataupun kalau ada transfer of membership, ya. Jadi jarang sekali kita mendapatkan anggota-anggota baru yang berasal dari apa? Dari katakanlah dari yang berbeda agama gitu ya. Nah, tapi walaupun demikian sebenarnya kita bisa membuat suatu gagasan yang lain. Apakah kalau gereja kita ini hanya etnis, apakah tidak bisa menjangkau orang-orang di sekeliling kita, ya? Katakanlah misalnya anak-anak kita ini atau kita semua mau setiap pagi, misalnya hari Sabat pagi, kita pergi ke apartemen itu, ya, pakaian manis, kita undang mereka. Mungkin 1-2 minggu mungkin mereka nggak tertarik, tapi who knows, ya toh? Kalau kita tidak bisa berkembang secara etnik, ya, secara Indonesia, karena memang penduduk Indonesia tidak banyak di daerah kita, bagaimana kalau kita menjangkau orang-orang yang di sekeliling kita, ya? Kalau memang harus demikian, kalau memang karena mereka juga jiwa, mereka juga manusia, ya, kita pergi, ya, kita pergi ke sana mungkin 1-2 bulan, mungkin 1-2 orang, lalu bisa setelah mereka banyak, okay, young people make your own worship, ya, conducted in English, ya, sementara orang tua stay di mana? Di tempat yang sama, pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Inggris. Nah, itu salah satu. Yang kedua mungkin yang kita sehubungan dengan rencana kita mau ke daerah, ya, mungkin saudara ya banyak yang tidak tahu mengenai apa requirement, tuntutan yang diperlukan, bagaimana supaya kita bisa apa ke daerah. Selama kita bertujuan untuk
join, naik statusnya dari grup ke company atau ke gereja, itu adalah suatu hal yang positif. Tetapi requirement yang kita hadapi, kelihatannya kita menghadapi suatu tembok yang sukar untuk kita tembus, ya. Jadi kalau kita kembali kepada Alkitab, ini tuntutan seperti ini sebenarnya tidak ada di Alkitab. Ini hanya ada di mana? Di daerah di mana kita bergereja. Gereja itu tidak pernah dibatasi oleh apa? Gedung, kantor atau apa. Gereja itu adalah apa? Saudara dan saya. Jadi kalaupun kita tidak bisa mencukupi atau mencukupi requirement atau memenuhi requirement yang ditentukan, ya, bukan berarti kita harus apa? Mundur, ya. Bukan berarti kita harus mundur. Kita maju terus seberapa yang kita bisa dapat lakukan. Tetapi ingat saudaraku, jangan sampai lupa apa sebenarnya tujuan Allah mendirikan gereja itu, ya. It doesn't matter you are a church, established church or a company, ya, ataupun sama sekali sampai kita tutup atau sampai kita mati atau sampai katakan Yesus datang kita tetap grup, ya. Bukan berarti kita tidak mempunyai apa? Mempunyai hak untuk masuk surga. Itu yang saya ingin tekankan. Kita memiliki apa? Memiliki Tuhan Yesus yang mana Yesus itu tidak pernah pandang bulu. Oh, gereja besar dari sini lebih banyak, gereja kecil tidak. Tetapi sementara kita di sini, ya tentu kita akan berusaha sekuat mungkin bagaimana untuk mendapatkan atau meraih tujuan kita itu supaya kita menjadi apa? Menjadi company atau gereja yang penuh, di mana tentu kita akan mendapatkan apa? Mendapatkan hak-hak yang sudah ditentukan dan dapat melakukan kewajiban-kewajiban yang juga sudah ditentukan oleh conference kita. Kiranya kita semua dapat bersatu untuk mencapai ini, ya. Dapat bersatu untuk mencapai ini. Jangan ada saudara-saudara yang merasakan, oh saya lebih apa? Tidak. Dalam hal ini tidak ada. Ya, justru Yesus memberikan apa? Memberikan contoh. Memberikan contoh yang patut kita tiru. Ya, yang patut kita tiru. Orang yang terdahulu akan menjadi apa? Terbelakang. Jadi kita harus mau melakukan apa yang Yesus lakukan. Sementara dia berada di atas dunia ini, untuk meletakkan kepalanya pun, bantal pun tidak ada. Karena dia memikirkan apa? Keselamatan kita. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mau melakukan hal yang sama? Tuhan memberkati. Amin. Baik, terima kasih. Pendeta Manulang sudah terangkan kepada kita bagaimana keadaan kita di Amerika ini mengenai apa? Mengenai penginjilan, ya. Jadi kalau bisa saya dapat lihat, sering kita terbentur dengan apa? Bahasa mungkin, ya, lingkungan atau mungkin suku dan lain-lain sebagainya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pertanyaannya bagaimana kita sebagai satu gereja? Tadi sudah diterangkan oleh Pendeta Manulang, gereja itu bukan hanya dinilai dari segi bangunannya, tetapi gereja itu adalah saudara dan saya, satu umat yang dipanggil apa? Keluar, ya. Keluar dari dalam dunia ini untuk menceritakan, mengabarkan tentang siapa? Yesus Kristus. Saya rasa apa yang ditanyakan oleh Bapak Jendar Hutauruk, bagaimana peran kita untuk menginjil atau bekerja bagi Tuhan atau mencari jiwa. Yang ingin saya tambahkan apa yang dikatakan oleh Pendeta Manulang, dan saya rasa kita sudah pelajari dalam pelajaran sekolah sahabat kita, adalah kita mengikuti teladan yang dilakukan oleh siapa? Yesus Kristus, ya. Ayat inti sekolah sahabat kita 1 minggu ini sangat indah. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan apa? Penjala manusia. Nah, saudaraku, satu undangan diberikan kepada kita, mari ikutlah aku. Maka aku akan menjadikan engkau menjadi penjala manusia. Nah, saudaraku, dalam pelajaran sekolah sahabat 1 minggu ini diterangkan Yesus tidak memanggil kita, memanggil muridnya, marilah kamu, ya, cari ikan, bukan begitu, ya. Kita bisa dapat lihat di sini bahwa Yesus memanggil kita akan dijadikan menjadi penjala manusia, ada prosesnya. Ya, sudah tentu kita belajar apa? Belajar dari Dia.
Nah, pelajaran sekolah Sabat yang sudah diterangkan sepanjang minggu ini kepada kita, ada dua cara yang dinyatakan kepada kita bagaimana kita supaya terlibat di dalam penarikan jiwa. Ya, penarikan jiwa itu adalah bahagian semua kita yang sudah dipanggil oleh Yesus Kristus menjadi muridnya. Bukan hanya pekerjaan pendeta, bukan hanya pekerjaan ketua-ketua gereja, tetapi pekerjaan dari semua umat Tuhan Allah yang menjadi pengikutnya, bahagian kita. Nah, dalam pelajaran ini disinggung kepada kita untuk menarik jiwa, ada dua perkara yang penting ditekankan kepada kita, bahwa kita perlu untuk belajar mengenai Yesus Kristus itu, siapa dia di dalam hidupnya. Kemudian apa yang dia lakukan di dalam kehidupannya. Kita tahu Yesus datang ke dalam dunia ini, dia menyatakan apa? Allah. Dia menyatakan kerajaan surga. Ya. Jadi yang pertama, kita diundang untuk apa? Mengenal siapa Yesus itu yang pertama. Ya. Dan artinya Yesuslah yang menjadi teladan kita. Dan yang kedua, kita diminta untuk bagaimana memperkenalkan Yesus kepada siapa? Kepada orang lain. Ya. Tadi Pendeta Manulang sudah singgung sedikit. Inilah yang harus kita kerjakan bersama-sama di dalam satu ruang lingkup, ya, tubuh Kristus, untuk kita bersatu, untuk kita melakukan apa yang dicontohkan oleh siapa? Yesus kepada kita. Nah, saudara-saudaraku, disinggung mengenai pelatihan. Ya, minggu yang lalu kita belajar dan Sabat ini juga kita belajar. Metode yang dilakukan oleh Yesus, ya, satu kali Yesus, ya, mengarahkan mereka, murid-muridnya apa? Memperhatikan, ya. Kemudian Yesus melakukan, murid-murid bisa apa? Memperhatikan. Tetapi satu saat, ya, Yesus mengharapkan murid-muridnya itu bekerja dan dia memperhatikan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, metode ini perlu kita apa? Seksama pelajari. Bagi saya sebagai gembala sidang ini merupakan satu beban. Nah, bulan ini saya memberikan perhatian bagaimana untuk bergaul di lingkungan kita di gereja. Saya melihat di lingkungan gereja kita orang-orang hitam. Memang saya mendapat satu kendala. Ya. Kendalanya, ya, sering sekali orang-orang hitam ini lewat dari pintu belakang. Kami sudah bangun itu tembok dengan saudara Napi Tupulu, tembok dia apa? Dirubuhkan. Ya, lalu kita berusaha menutup apa? Menutup gerbang. Kalau tidak, wah, kita kewalahan di dalam. Tapi satu saat, minggu yang lalu saya memperhatikan, kalau hanya itu pekerjaan kami, ya, menutup gerbang, membuka gerbang, lalu tidak berbaur kepada orang lain, keberadaan gereja kita di Inland Empire hanya begitu saja. Lalu saya berpikir, walaupun bukan bangsa saya orang-orang hitam ini, saya akan bergaul kepada mereka. Saudara, yang saya lakukan adalah saya bergaul di samping orang-orang tua yang bisa saya ajak bicara. Ya, di depan gereja kita itu setiap pagi anak-anak sekolah apa? Pergi ke sekolah. Ya. Setiap pulang sekolah mereka kembali ke rumahnya. Ya, saya coba buka gerbang. Lalu mereka katakan, "Sir, bisakah saya lewat dari halaman ini ke rumah saya?" "Oh, silahkan. Tapi ingat, jangan lakukan hal yang tidak baik, ya. Kamu boleh lewat dan jangan lakukan atau merusak tanam-tanaman yang lain." Oke. Saya pelajari, lalu hari Rabu kemarin siang, sangat tertarik kepada seorang anak sekolah di depan gereja kita itu, dia kelas 6. Ya. Saya berbicara kepada dia, ya, di mana rumahmu, siapa orang tuamu, dan lain sebagainya. Lalu saya katakan, kami ada rencana dari gereja untuk mengadakan, ya, Vocational Bible School. Ya. Apa kamu
Mau hadir? Oh, saya sangat senang, dia katakan. Oh, wah, ini sudah satu apa? Satu alat. Lalu saya katakan, bisa nggak nanti kamu ceritakan dan bawa teman-temanmu yang ada di apartemen di belakang? Oh, sure, dia bilang. Wah, ini juga merupakan satu apa? Kekuatan. Ya, saya cerita sama Elder B bulan yang lalu, bagaimana kalau Pathfinder ini kita kumpulkan, lalu mereka nanti selama summer ini mengadakan apa? Vocational Bible School. Ya, bahan-bahannya ada di conference. Ya, kita gunakan orang-orang muda kita, anak-anak kita untuk apa? Menjangkau orang-orang muda yang lain. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mungkin waktu sangat singkat, saya persingkat kita punya penjelasan pada Sabat yang indah ini. Ya, bila mana kita mau memberikan hati kita kepada Yesus Kristus, mengenal Dia lebih dekat di dalam hubungan kita dengan Dia, lalu kita mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita sesama anggota gereja. Setelah kita bersatu di dalam, kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan, gunakan kami untuk menjadi alat untuk membawa jiwa-jiwa lebih banyak kepada siapa? Kepada Tuhan. Nah, saudaraku, memang selama ini kami tua-tua gereja berpikir, bagaimana kalau dari gereja sana, ya, kita ajak bergabung mereka. Ya, itu satu ide juga. Tetapi penginjilan yang lebih mantap, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan Allah, ya, bukan membawa orang-orang yang sudah Advent datang ke gereja kita, walaupun itu adalah satu hal yang penting juga, tetapi perlu kita apa? Ya, memperkenalkan Yesus kepada orang-orang yang belum mengenal akan kebenarannya. Mungkin itu sedikit yang saya bisa berikan. Baik, selamat sahabat saudara-saudara. Baik, untuk menjawab pertanyaan daripada saudara Jendar tadi, di samping dari jawaban dari Pendeta Manulang dengan Pendeta Utauruk, saya berikan juga jawaban sedikit walaupun tidak diminta. Masa minta juga. Ya, jadi jawabannya hanya dua, yaitu terdapat dalam Alkitab. Boleh saudara baca itu. Pertama, yaitu di dalam Amsal 23 ayat 4. Siapa yang sudah dapat boleh baca. Amsal 23 ayat 4. Proverbs 23 verse 4. Ada yang sudah dapat? Janganlah bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkanlah niatmu ini. Nah, itu pertama. Janganlah bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkanlah niatmu itu. Saudara tahu di Alkitab berapa umur yang kaya, orang yang kaya? Ya. Berapa umur orang kaya di dalam Alkitab? Pada waktu dia apa? Pada waktu dia kipas-kipas, senangkanlah dirimu. Persediaan sudah bertahun-tahun tersedia. Kira-kira berapa umurnya? Malam itu juga. Baca itu dalam Lukas pasal 12 ayat 16 dan 17. Lukas 12 ayat 17. Siapa yang sudah dapat? Lukas 12 ayat 17. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Terus? Lalu aku berkata, inilah yang akan kuperbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barangku. 19. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang timbunan tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Ayat 20. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kusediakan untuk kau sediakan untuk siapakah itu nanti?
Jadi jawabannya saudara-saudara, kadang-kadang inilah yang kita pikirkan, ya, supaya kita mau jadi kaya, tidak sabar, ya. Ada yang pindah ke Texas, ya, karena untuk gaji yang lebih besar. Ada yang pindah kemana dan sebagainya. Jadi ada juga dalam perasaan kita, harus ada 3 rumah, harus 8 rumah, supaya senang anak-anak nanti dapat rumah dan lain sebagainya. Menjadi orang kaya. Jadi kalau ini kita pikirkan terus, percaya gereja kita tidak akan apa? Tidak akan pernah maju. Yang kedua, jawabannya tadi yaitu dalam Amsal, bukan Amsal lagi, apa namanya? Amsal 27 ayat yang ketiga. Amsal 27 ayat yang ketiga. Batu adalah berat dan pasir pun adalah beratnya. Tetapi lebih berat daripada kedua-duanya adalah sakit hati terhadap orang bodoh. Jadi kita tahu banyak orang pindah dari gereja kita karena sakit hati. Benar nggak itu terjadi? Ya? Banyak orang tidak senang ke gereja kita karena sakit hati. Banyak orang tidak datang ke camping karena sakit hati. Jadi bagaimana supaya maju gereja kita, sakit hati jangan ada. Jadi kalau pemain sudah sempat ada sakit hati, kita selesaikan. Itu yang penting. Ya. Jadi saya nggak mau supaya malam perkempingan kita di sini jangan ada yang sakit hati. Kita enjoy di alam ini yang sangat indah ini alam. Ya. Kita pulang dari sini dari apa? Senang satu sama lain. Kalau umpamanya ada sakit hati, mungkin ada efeknya ini nanti tahun berikutnya. Jadi ini praktis di gereja kita. Kami juga akan rencana untuk pergi dengan pendeta Manulang untuk bikin KKR sederhana, yaitu di Kemiling. Saya harus beritahukan ini juga kepada saudara-saudara, anggota gereja. Nanti jangan sakit hati juga. Kenapa itu tidak dikasih tahu kepada gereja? Jadi nanti memang secara majelis belum diapakan, tapi ini kami sudah rencanakan karena kami sudah kirim uangnya ke Lampung. Dan mereka sudah terima dan mereka sudah komitekan bahwa KKR itu akan mereka adakan di Lampung sekitar tanggal 1 sampai tanggal 7 Juli. Dan sebelumnya mereka sudah selesaikan ini. Jadi kami hanya minta mohon kepada saudara-saudara anggota di sini, sebagaimana tadi Bung Dedi katakan, doakanlah rencana ini. Ya, doakanlah rencana ini supaya dapat sukses. Dan kami, kalau saudara-saudara setuju, kami akan doakan atas nama gereja kita sebagai satu objek, ya, outreach kita, sebagaimana untuk kelanjutan yang pernah kita sudah buat di tahun-tahun berikutnya. Jadi saudara-saudara di sini anggota saudara-saudara kita terlebih dalam perkemahan ini bebas kita bicara supaya terbuka pemikiran kita bagaimana gereja kita. Ada satu kekurangan memang di gereja kita. Ini hanya lihat kekurangan supaya kekurangan saya mungkin kekurangan orang lain. Ada anggota meninggalkan gereja kita, kita tidak peduli. Kita tidak tahu kenapa dia pergi. Saya dengar ya belak-belakan aja. Siapa namanya? Risnauli. Sudah pindah ke mana? Ke gereja lain. Padahal dia udah dulu SRN. Rugi kita sebenarnya kan? Tapi kita nggak ada seperti merasa kehilangan. Saya pada waktu saya tahu itu, kaget juga aku. Jadi artinya, begitu juga Sinan Bela, tidak datang dulu. Kita tidak ada pelawatan. Begitu juga Ibu Manurung. Jadi seolah-olah mereka itu pergi meninggalkan kita tidak ada respon apa-apa. Jadi ini menjawab pertanyaan dari saudara saudara Jendar ini, ya kesaksian supaya betul-betul kita perhatikan. Kita kasih cari tahu kenapa Risnauli pindah. Ya, apakah mungkin bisa kembali lagi? Kalau umpamanya sampai pindah, kita udah rugi. Sudah tambah RN, rugi lagi. Ya. Bukan hanya RN-nya sebenarnya kita buat, tapi jiwanya sudah 4 orang. Ya. Jadi inilah yang kita harus perhatikan di gereja kita. Mudah-mudahan ini anggota bekerja yang harus terbuka kepada kita. Jadi maaf kata kalau umpamanya ada yang
sempat sakit hati di gereja kita antara saya dan saudara yang lain, saya minta maaf. Karena pemana sakit hati ini kita simpan terus di gereja kita, percaya atau tidak, gereja kita akan apa? Berkurang. Jadi kita selesaikan yang sudah pernah sakit hati, supaya demikian apa? Selesai semuanya. Itu menurut firman Tuhan ya. Karena dikatakan batu memang ada berat, pasir pun berat, tetapi sakit hati lebih berat. Kiranya Tuhan berkati kita. Amin.